Selamat datang di Cerita Trisna. Cerita apa saja dengan Trisna. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah itu, saya kira itu yang lebih penting daripada kita berbicara tentang masalahnya. Nah, masyarakat yang memang sudah puluhan tahun, ratusan tahun hidupnya bukan dari wisata, dari bertani, ya bagaimana kita mau switch mereka langsung ke wisata? Nggak mungkin ya. Dalam waktu singkat langsung pindah ke wisata. Iya. Tidak bisa lah. Gitu. Pada saat dia bilang, tirulah aku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Wow. Masyarakat di desa Sigapiton, di desa Sibisa, desa Motung sampaikan, Pemkab mau sampaikan, semua saya mau dengar gitu. Kasih kesempatan saya buat mendengar. Iya. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Horas, selamat datang kembali di acara Cerita Trisna. Cerita apa saja dengan Trisna. Sekarang sudah bulan April 2021, nggak kerasa udah 4 bulan ngejalanin tahun 2021. Dan Cerita Trisna kembali lagi untuk kita semuanya. Terima kasih buat dukungannya. Hingga saat ini kita sudah ada 1000 subscriber. Kalian harus tetap dukung, like, share, komen ke semua orang agar cerita baik dari Toba semakin banyak tersebar. Oke teman-teman, hari ini kita punya tamu semakin istimewa karena pasti banyak yang bertanya-tanya. Orang penting, pejabat, luar biasa. Nggak sabar lagi memperkenalkan. Inilah beliau, Bang Jimmy Panjaitan. Horas Bang. Horas. Makasih deh. Subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Jadi teman-teman, info terbaru untuk kita semuanya adalah bahwa telah terpilih dan telah ditunjuk Bapak Jimmy Panjaitan sebagai Direktur Utama BPODT, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, sejak Maret 2021 ya Bang ya? Iya, Maret 2021 tanggal 29 Maret 2021. Iya. Direktur BPODT saat ini adalah Bapak Jimmy Panjaitan. Dicatat dan diingat wajahnya, sudah beda. Jadi sekali lagi selamat Bang atas tugas besar yang menanti. Saya jadi pengen tahu nih Bang, profil Abang nih dulu gimana bisa jadi Direktur BPODT? Pasti seru nih kayaknya ceritanya nih. Oh iya, perjalanannya ya? Pertama sekali adalah saya juga tidak pernah sangka kalau sampai suatu hari ada di sini, diberi kepercayaan, diberi amanah begitu sebagai Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. Benar-benar perjalanan hidup yang penuh lika-liku dan misteri kata orang bilang ya gitu, karena saya berawal dari engineer ya. Saya kuliah awal di ITB di Teknik Elektro kan 99, kemudian lulus langsung kerjanya di bidang telco gitu, di salah satu perusahaan telco penyedia. Ini komunikasi ya Bang? Ya, komunikasi, salah satu penyedia layanan telekomunikasi di Indonesia. Dari situ pindah-pindah kemudian ke beberapa perusahaan telekomunikasi lainnya, terutama dia penyedia peralatannya, equipmentnya. Pindah dari tempat ke tempat yang lainnya dengan berbagai posisi ya, tapi itu semua adalah perusahaan, kebanyakan itu perusahaan swasta ya, semuanya perusahaan swasta dan perusahaan yang dari luar ya, ada yang dari Swedia, ada yang dari Amerika, Jepang, dan terakhir saya di perusahaan dari Amerika juga di Oracle. Di Oracle. Ya, sebagai iya, terima kasih, sebagai sales director di situ. Kemudian pada saat ada kesempatan ini ya, berdiskusi dengan beberapa teman-teman juga, dengan keluarga, gimana ya gitu, apakah ini kesempatan untuk saya berbuat sesuatu gitu. Cerita ya, akhirnya diputuskan ya gitu, dicoba sajalah gitu, karena memang saya pernah cerita juga sama keluarga, saya pernah cerita sama teman-teman juga pernah cerita bahwa
suatu hari saya ingin lah gitu, ingin bisa berkontribusi kepada kampung halaman. Oh, ke Bonapasogit. Bonapasogit. Berarti ada gitu. cita-cita yang bersambut ya, Bang? Iya, kira-kira begitu mungkin. Jadi either pada saat saya masih muda atau pada saat saya nanti udah tua gitu. Pilihannya cuma itu. Nah, ternyata ya Tuhan jawabnya ya udah muda aja gitu. Pada saat kamu masih muda. gitu aja, muda aja gitu. Jadi this is God's will. Yep. So we'll follow, dan so all the consequences will come. Ya, saya harus siap. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Kita pengen kenal lagi nih, Bang. Sebenarnya BPODT dari awalnya itu seperti apa sih konsepnya hadir di Danau Toba? Mungkin Abang bisa menjelaskan lagi dengan persepsi baru yang ada sekarang kan, biar kita di masyarakat nih, di awam lebih tahu nih posisinya BPODT itu sebenarnya seperti apa sih di lingkungan kawasan Danau Toba gitu, Bang. Ya, jadi saya coba jelaskan dengan bahasa yang awam saja ya, bahasa awam saja bahwa BPODT itu diberikan mandat untuk melakukan dua fungsi utama. Dua fungsi utama. Ya, fungsinya yang pertama adalah fungsi otoritatif, yaitu pengelolaan kawasan yang ada di tiga desa itu ya, di antara tiga desa itu ya, Sibisa, Motung, dan Sigapiton. Itu ya. Nah, kedua untuk fungsi koordinatifnya. Fungsi koordinatifnya itu adalah mengelola atau membantu mengkoordinir semua kabupaten-kabupaten yang ada di sekitar kawasan Danau Toba. Dari sisi pariwisata. Kenapa harus seperti itu? Karena enggaklah mungkin bisa suatu kawasan berkembang, ya, kawasan otoritatif BPOD tadi berkembang jika lingkungan sekitarnya pun tidak mendukung, industri wisata di sekitarnya tidak mendukung, nggak mungkin kan gitu. Jadi harus ada fungsi koordinatif tadi. Nah, itu tantangan utamanya dua hal itu gitu saat ini. Dari dua hal ini, Bang, berarti kan ini yang jadi bisa menunjukkan posisinya. Selama kan saya suka bertanya-tanya BPODT sebenarnya untuk Kabupaten Toba saja atau untuk semua kabupaten. Ternyata untuk semua kabupaten dari fungsi koordinatifnya. Untuk koordinatifnya. Nah, di koordinatif itu kita tidak punya lahan. Lahan saya itu hanya ada di fungsi otoritatif tadi. Yang di tiga desa. Yang di antara tiga desa itu, dalam tiga desa itu yang ya sekarang sudah ada. Kehadiran BPODT kan, Bang, di Danau Toba pasti kan khususnya untuk pariwisata ya. Iya, betul. Ekspektasi pemerintah pusat nih, boleh tahu nggak, Bang, sebenarnya ekspektasi pemerintah pusat terhadap kawasan Danau Toba itu membentuk pariwisata yang bagaimana sih? Dalam konteks pariwisata ya, yang bisa saya sampaikan ya, bahwa pemerintah itu sangat serius, sangat ingin bisa membangun perekonomian masyarakat kawasan Danau Toba, sangat ingin dan sangat ingin lebih cepat untuk meningkatkan taraf hidupnya, meningkatkan perekonomiannya melalui sektor wisata, sektor jasa seperti ini gitu. Itulah tujuannya yang diharapkan pemerintah dengan hadirnya juga BPODT itu di sini. Iya. Gitu. Ada nggak kira-kira nih pariwisata seperti apa yang diharapkan? Misalkan kan ada yang fokusnya kayak Kota Malang nih, Bang, misalkan itu kan cenderung ke kota wisata buatan, kan? Atau kalau kayak di Bali kota wisata budaya gitu. Di Toba sendiri ada nggak sih, Bang? Wow, Toba ini konsepnya yang kayak gitu kurang lebih. Betul. Toba ini sangat unik sih ya. Toba ini sangat unik. Yang kita bisa kembangkan di sini udah jelas adalah wisata alamnya, wisata budayanya. Juga sekarang kita mau eco-sport tourism juga. Eco-sport tourism. Iya. Jadi itu semuanya kita berharap sustainable supaya bisa terus dia
berjalan ke depannya dan berkembang ke depannya dengan secara organik, harapan saya ya. Tidak hanya dengan nantinya, harapan saya tidak hanya dengan dorongan, tapi udah sampai di level tertentu udah bisa jalan sendiri. Dari masyarakat itu saya kira, juga ada respon feedback positif. Iya, saya kira itu yang akan menjadi pencapaian utamanya harusnya, pada saat masyarakat juga menerimanya, masyarakat juga bersama-sama dengan BPODT, dengan pemerintah daerah, berjuang bersama membangun ini gitu, seperti itu. Dan dengan luasnya kawasan Danau Toba, ya itu tantangan utamanya, luas sekali ya, 100 km kali 30 km kalau saya nggak salah. Oh ya? Iya, saya baca begitu. Luasnya sampai segitu luar banget. Biasa luasnya. Jadi udah keliling semua nih Bang? Belum sempat. Tapi ini pelan-pelan lah. Saya harus keliling saya kira semuanya. Baru 2 minggu ya? Iya, betul-betul diverse. Betul-betul banyak beragam, sekali harus yang beragam ya, yang bisa dilihat, dan itu yang saya rasa penting kita cari sama-sama ini ya. Puak Batak itu kan ada macam-macam kan, ada Toba, ada Karo, apalagi yang lain, ada Simalungun dan lain-lain segala macam. Ini semua punya kesamaan nih kan. Nah, tapi untuk bisa dikemas dengan menarik, masing-masing daerah itu kalau bisa tonjolkannya yang keistimewaannya, supaya jangan ciri khas, supaya jangan saling ini nih, saling menutupin gitu. Ada di sini, ada di sana, ada di sini, ada di sana, terus apa bedanya gitu kan? Setiap kali kunjungan ke satu daerah, maunya orang bisa melihat beda ya, gitu beda nuansa gitu. Oh iya. Itu tantangan, itu hal yang mungkin yang perlu dikoordinir juga gitu. Betul. Ya, dikoordinasikan semuanya, sinergi gitu. Ya udah, yang kuatnya di bagian A, kuat di bagian B, jadi orang bisa begitu misal mendarat ke kawasan Danau Toba, wah dia udah punya pilihan aktivitas yang tak terbatas gitu. Kira-kira gitu. Dari yang Abang jalankan sejauh ini nih Bang, memang masih baru 2 minggu nih, tapi mungkin kan sebelum penunjukan juga Abang dalam prosesnya sudah mulai melihat kawasan Danau Toba seperti apa, dan yang dihadapin sama BPODT seperti apa. Bisa tahu nggak Bang, kendala apa sih sebenarnya yang paling besar yang mungkin dihadapi oleh BPODT selama ini? Saat ini ya. Untuk pekerjaan berikutnya. Ada beberapa kendala memang yang sudah saya dengar dari berbagai sumber dan juga saya lihat ya. Tapi saya coba make it simple, dari situ akhirnya yang gagasan yang keluar dari situ adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Saya kira itu yang lebih penting daripada kita berbicara tentang masalahnya. Nah, itu yang ke arah luar ini, yang ke eksternal itu, saya kira yang kami ingin sekarang sangat ingin lakukan itu adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Masyarakat di sini maksudnya ya pelaku wisata lokal, kemudian ya masyarakat di sekitar, ada lagi mungkin ya bagian-bagian masyarakat di sekitar kawasan kita ini, pemberdayaannya gitu. Komunitasnya, ada komunitas apa ya di sini, komunitas sepeda, komunitas musik, komunitas tari, budaya. Itu yang saya sangat ingin kita berdayakan gitu. Nah, kita berdayakan sehingga nanti yang kita harapkan adalah Danau Toba ini dari kita untuk kita, sedapat-dapatnya dari kita untuk kita. Jadi ini kekayaan milik kita, yang menikmatinya pun kita. Itu yang saya harapkan. Dengan model itu saya harapkan ini bisa sustain gitu. Jangan sampai berkelanjutan. Jangan sampai di daerah kita jadi orang asing. Nah, itu yang saya kira kurang pas ya. Gitu. Ditambah lagi juga tentunya sangat penting berkolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten. Terutama kalau yang
baru tadi pagi ini saya ketemu dengan Bapak Bupati kita, Bupati Toba, Pak Polta Sitorus. Pak Polta Sitorus. Beliau juga punya pandangan yang sama bahwa ya perlu pemberdayaan gitu, perlu pendekatan-pendekatan yang lebih down to earth kepada masyarakat kita gitu. Sepakat. Iya, Seru nih. iya, itu saya kira iya ya. Itu saya kira yang paling penting ya. Sehingga saya dari awal saya dilantik sampai dengan hari ini saya nggak pernah putus untuk mendengar. Siapapun mau ngomong saya dengar. Saya bilang ayo siapa. Saya selalu sempatkan kemana mau kejar orang yang katanya mau omong. Ayo saya dengar gitu. Berarti Nah, kurang itu. lebih 2 minggu ini abang udah ketemu banyak sekali orang dan sudah mendengarkan banyak sekali saran, pendapat, kritik gitu ya. Iya, baik orang yang memang saya kejar ataupun yang datang sendiri ya saya welcome lah, tergantung mana kondisinya lah. Masuk tadi sore, saya dan beberapa teman-teman tadi kami turun ke desa Sigapiton langsung. Oh iya, ke desa Sigapiton. Langsung ke desa Sigapiton dan kita kita sengaja mau dengar aja apa yang mereka mau sampaikan. Kita tidak bilang secara spesifik kita dari BPUDT, biar aja mereka lihat kita sebagai turis. Jadi betul-betul tadi kita coba memahami lah, mendengar mereka dari sangat dekat lah. Saya ketemu beberapa tanti saya situ, mama saya kan Bodo Gultom kan gitu. Jadi Oh iya, oh makasih ya. Oke. Tadi sate itu. Nanti sambil diceritain. Jadi tadi kami unik lah, tadi ketemu lah, kami explore lah itu desa itu, turun dari kawasan kaldera itu turun, kemudian adalah satu pasar yang sangat kecil. Kenapa saya bilang sangat kecil? Karena penjualnya cuma satu. Itu pasar ya, pasar itu kan mereka bilang satu. gitu. Iya, inilah pasarnya katanya. Aduh, demikian kondisinya yang ya saya bilang wah kok sampai begini amat ya gitu. Ini di desa Sigapiton ya bang? Desa Sigapitonnya, jadi saya belilah itu tadi. Tiong. Iya, saya lihat, enak juga ini. Jadi teman-teman, ini saya bantu nyiapin ya bang. Iya. Tadi Direktur BPODT berbelanja langsung ke pasar. Iya. Ini tiung ya? Tadi apa? Tomat campur wortel. Oh ya maaf, tomat campur wortel. Iya. Tadi soalnya dari pasar abang langsung ke sini, iya, jadi biar langsung abang nikmatin. Kata Inang itu tadi, ini segar masih, ya udahlah kita belilah. Berarti ini hasil tani dari desa Sigapiton berarti ya? Hasil tani dari Sigapiton dan sekitarnya. Daerah sekitarnya. Iya, digabung lah ya. Selamat menikmati bang. Iya, oke. Inilah dia nih. Segar banget kan? Nah, kayak gini nih maksud saya. Jadi apa ya hasil-hasil dari masyarakat itu ataupun skill dari masyarakat itu yang bisa kita bantu gitu, kita bantu kembangkan gitu. Tidak mesti melulu harus langsung direct wisata ya. Harus langsung tidak mesti seperti itu. Kita juga mengerti lah masyarakat yang memang sudah puluhan tahun, ratusan tahun hidupnya bukan dari wisata, dari bertani. Ya bagaimana kita mau switch mereka langsung ke wisata? Nggak mungkin ya. Dalam waktu singkat langsung pindah ke wisata. Iya. Tidak bisa lah gitu. Jadi mereka perlu waktu untuk mengikuti itu. Jadi saya kira kalau kayak gini-gini, misalnya mereka punya hasil-hasil tani yang sangat bagus gini ya, kenapa? Tadi saya kepikiran aja sih ya. Belum tahu nih bagaimana cara mengimplementasikan. Tapi kenapa nggak ini kayak gini nih? Kita bantu mereka untuk kita beli, kita jadiin jus, kita jual di kawasan. Atau kita bantu mungkin kayak para pelaku usaha muda seperti Trisna, seperti itu. Kenapa nggak coba kayak gini-gini nih? Bisa nggak kita bantu mereka, kita beli, kita bikin kemasannya, kita jual kemana gitu? Mereka jadi pemasok ya bang? Jadi pemasok seperti itu, pemasok bahan raw materialnya kan gitu kan. Lalu mungkin bisa kita eksplorasi apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun BPUDT untuk
memfasilitasi itu gitu, mengaccelerate itu. Iya, ya. Seperti itu saya kira yang Nanti perlu. pelan-pelan jadinya berkembang ke wisata. Iya, pelan-pelan Karena- sampai iya. ada saatnya Iya. nanti mereka juga sadar bahwa wisata itu ada nilai tambahnya. Benar. Kan itu ya yang paling penting ya, nilai tambahnya. Jadi seperti misalnya mereka bertani, kemudian kalau mereka bertani ada sebagian lahannya yang ditata dengan indah, orang datang, orang beli lebih mahal gitu karena dia beli hasil taninya. beli hasil taninya langsung sambil lebih wisata, sambil jadinya. wisata kan Iya, lebih iya. mahal gitu. Mungkin bisa ada tiket masuk seperti kita misal biasa lah kita di Bandung segala Benar. macam kan ada kebun stroberi atau apalah itu. Kita datang, kita bayar tiket, kita beli mahal banget tuh stroberi gitu. Dan bahagia belinya Dan ya. bahagia banget belinya. Udah lebih mahal tapi bahagia belinya. Benar. Iya, seperti itu yang Itu saya pendekatan kira. yang sangat menarik loh, Bang. Iya. Kunjungan Abang tadi berarti ke pasar juga kan informasi yang Abang terima jadinya tidak bias ya. Tidak Karena bias, mereka nggak betul. tahu siapa yang datang nih gitu. Betul, tidak bias. Jadi memang tadi tujuannya sangat-sangat memang kami sangat-sangat ingin mendengar tanpa bias tadi gitu. Apa sih sebenarnya gitu. Kami juga tadi habis dari situ tadi ketemu juga sehingga tadi ke Lapo ya, Lapo Tua itu ya. Oh, sempat nongkrong di Lapo Tua juga. Seru nih. Iyalah. Iya, ya udah di pinggir pantai itu. Ini masih di Sigapiton, Bang? Masih di Sigapiton. Oh, Ya, ketemu dengan beberapa orang warga situ, terutama yang ada tiga orang wanita muda yang punya punya bakat seni tari lah. Mereka punya skill tari tortor gitu ya. Ternyata mereka sangat ingin tampil gitu. Oh. Saya nggak sangka. Tapi Iya. nggak punya tempat untuk tampil. Nggak punya tempat untuk tampil, mungkin juga merasa kurang didukung gitu ya. Ya, benar. Ya saya bilang memang kalian masih muda-muda, ada yang mungkin umurnya mungkin cuma belasan tahun kali ya, ada ya. Oh, berarti excited mereka. Dua ya? orang tuh ya, kita baru ketemu tiga dari berapa orang mereka? 30 orang ada ya? 30 ya. Wow. Ada 30 orang, kami baru ketemu tiga. Duanya itu sangat muda. Saya bilang benar kalian pengen tampil gitu. Benar Pak katanya. Pengen tampil di mana? Di Medan pengen. Di Jakarta pengen. Luar negeri pengen. Berani katanya gitu. Betul kalian ingin? Atau gara-gara ada tadi satu lagi itu yang satu lagi seperti kakak pembinanya. Jangan gara-gara kakak ini loh. Enggak Pak, memang kami ingin Pak katanya gitu. Kami ingin bisa performance gitu. Bisa sampai ke ibu kota, sampai ke luar negeri gitu, pentas. Potensi Jadi, dan semangatnya iya, ada. Iya benar. Saya kaget kenapa? Karena saya kira wah, saya aja nih sampai sekarang nih disuruh pentas tingkat kota aja nggak berani gitu, tapi ini mereka benar-benar pengen sampai internasional. Ya, kami pengen Pak. Wow. Luar biasa. Nah, energi kayak gitu, skill seperti itu yang memang sudah ada di situ. Ya, itu kan bisa didorong, dimanfaatkan, berkolaborasi nanti kan jadi suatu atraksi wisata kan. Iya. Ya kan. Nah, itu ternyata nggak perlu jauh-jauh loh, dari desa sekitarnya udah ada loh gitu. Hanya saja mungkin tinggal kita kalau kita punya ekspektasi level tertentu ya tinggal tadi ya disesuaikan, dibinalah mereka gitu, diberdayakan lagi mereka gitu. Jadi kan kembali pemberdayaan masyarakat lokal itu seperti itu. Dari 2 minggu aja Bang udah ketemu banyak ya? Banyak banget sebenarnya, banyak banget, dan saya kira saya juga ingin tetap datang ke desa-desa sekitar situlah ya. Terutama memang desa sekitar itu 3 desa itu karena disitulah kawasan otoritatif saya pada saat ini, BPBD Tisar ini kan. Itulah tetangga saya dulu yang harus saya pahami gitu. Yep. Sambil nanti yang lain-lain yang koordinatif saya juga ketemu, jalan ke daerah-daerah lain dan yang mengenal lebih baik kabupaten gitu. Kabupaten lainnya. Iya seperti itu.
Teman-teman, sepertinya kita sudah melihat banyak sekali yang berbeda ya dari pendekatan yang Bang Jimmy di sini selaku Direktur Utama BPODT. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Tapi ada satu nih Bang, sebelum ditutup, saya jadi teringat sesuatu. Mungkin teman-teman juga perlu tahu kalau sebelum Abang langsung jadi Direktur Utama nih kan, sepertinya langsung pulang dari rantau, langsung jadi Direktur Utama gitu. Saya mengenal Abang bukan langsung jadi direktur gitu. Oh, iya. Saya kenal Abang itu kan sebagai orang yang memberikan pengabdian ke masyarakat selama Iya. beberapa tahun terakhir yang saya Iya. kenal gitu. Boleh cerita nggak Bang, apa yang Abang lakukan sebelumnya? Betul. Itu juga yang sangat mempengaruhi saya mengambil keputusan ini. Memang jauh sebelum saya mulai jadi atau ikut proses seleksi di RUT BPODT ini, jauh sebelum itu saya juga sudah banyak melakukan aktivitas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di KDT melalui organisasi PGTS, Perkumpulan Gajah Toba Semesta. Ini adalah perkumpulan kami alumni Batak Kristen ITB yang punya kerinduan hati untuk bisa melayani di KDT ya, melalui berbagai kegiatan, melalui berbagai aktivitas. Ada aktivitas pemberdayaan masyarakat, ada aktivitas pendidikan, ada aktivitas waktu itu juga kita berikan bantuan sumur pompa ke masyarakat, macam-macam. Nah, di situ saya paling banyak terlibat di bidang pendidikan. Di awal saya mulai aktif di situ, saya berkegiatannya di pendidikan. Ada banyak ya yang sudah kita capai selama ini ya. Dari awal itu kita pernah sumbang kita pernah sumbang laptop, komputer gitu ya untuk sekolah-sekolah ya. Ada ratusan sekolah yang sempat kita berikan sumbangan itu, yang kami dapatkan dari Jakarta kemudian kami salurkan. Kemudian ada juga kita adakan secara rutin waktu terutama sebelum COVID ya. Setiap tahun kami lakukan seminar motivasi untuk siswa-siswa SMA, terutama kelas 2 dan kelas 3 SMA di kawasan Kaldera Toba ini. Terakhir yang saya ingat itu ada di Baligeni ya, di SMK di SMK Negeri 1. SMK Negeri 1 itu ya. Iya. Itu kan sampai saya kira ada 1.000 orang kali. Iya, itu rutin kita lakukan setiap tahun, tapi karena COVID, ya terkendala COVID, sekarang ini kita hentikan. Juga ada bimbel gratis Gajah Toba dan Ganesha Operation, itu kita bekerja sama, itu kita berikan bimbel gratis untuk 60 siswa terbaik dari masing-masing kabupaten, dari semua kabupaten 8 kabupaten ya. Walaupun dulu diawali mungkin kalau saya nggak salah ingat dari mungkin hanya 3 atau 4 kabupaten, kemudian naik jadi 6 kabupaten dan sekarang 8 kabupaten. Semuanya sudah dapat. Iya. Jadi sekarang ada 60 kali 8 ada 480 siswa terbaik yang sudah kami saring yang ikut di program bimbel gratis tersebut dengan GTGO. Nah, uniknya adalah yang kami ambil itu bukan dari siswa-siswa yang udah bagus fasilitasnya, bukan dari kotanya kabupaten gitu, tapi dari kecamatan sekitarnya yang ya kurang beruntung lah, yang belum mendapatkan akses kepada bimbel. Berarti memang diekspor banget ke daerah-daerah kecil. Iya, memang kami ya, sengaja ke daerah kecil gitu, karena kalau daerah besar ini udah lengkap kan, masyarakatnya pun sudah mampu gitu untuk sendiri membiayainya. Tapi ternyata kita temukan di masyarakat yang di daerah remote area ini, nah belum ada lembaganya, juga kurang mampu. Jadi kita fokuskan ke situ pelayanan kita, dan puji Tuhan tingkat kelulusan masuk ke perguruan tinggi negeri
ya, dan sekolah ini ya, sekolah apa namanya itu, sekolah Tinggi tinggi negara, ya, sekolah tinggi milik pemerintah itu meningkat setiap tahunnya ya. Terakhir saya ingat itu sekitar 60-an%. Wow. Iya, 60% itu dari 480 itu masuk. Yang lainnya saya kira masuk juga, tapi mungkin ya Bisa jadi swasta bisa juga jadi ke ya. swasta juga. Seperti itu. Jadi Sudah sangat berdampak sebenarnya selama ini kegiatan pengabdian masyarakat. iya, justru memang selama saya melakukan kegiatan itu, ya itulah saya mulai mengingat kembali kenangan-kenangan dulu kecil di sini gitu kan, sama bapak sama mak dulu. Ya ini kampung halamanku ini gitu. Dan kampung halaman ini ya indah sekali. Saya ingin berbuat lagi yang lebih konkret lagi lah. Justru saya kira itu yang paling banyak pengaruhnya. Kenapa saya akhirnya ya udah saya Panggilan ambil pulang panggilan ya. pulang ini gitu. Kira-kira begitu. Kayak nanti bisa bikin soundtrack nih Bang di Jawa Mulak. Iya, bagus juga, bisa coba nanti tuh. Bisa dicoba. Iya. Di Jawa Mulak. Iya. Ya, nah ini semua di PGT sekarang saya sebagai ketua bidang pendidikan dan pengembangan SDM. Di situ ada beberapa Di organisasi sub, PGT ya, sini ya. ada beberapa sub ya, ada beberapa divisi. Ada salah satunya divisi diaspora. Diaspora ini berarti Ya, berhubungan menarik ini. dengan yang di luar gitu Bang. Ya, ini adalah semua Gajah Toba yang ada di yang kami dapat kontaknya, semua kita komunikasi yang ada di luar negeri. Wow. Nah, jadi sebenarnya mereka ini banyak banget kita di luar negeri, dan banyak sekali yang mereka juga ingin lakukan gitu. Dan sudah pernah mereka lakukan juga ya. Ada beberapa yang kita bikin selama ini di Gajah Toba itu program namanya Kopi Awan Bincang-Bincang Santai begitu. Terutama narasumbernya ini teman-teman diaspora ini. Pengalaman mereka dari luar negeri gitu. Bagaimana mereka bekerja, bisa sampai kerja di sana, bagaimana cara mencari beasiswa, bagaimana cara hidup di sana. Ya hal-hal praktis gitulah dibagikan untuk kepada generasi muda Gajah Toba gitu. Kita juga kadang-kadang buka juga untuk yang umum juga ya, kalau topiknya emang topik umum. Dan selama pandemi ini tetap berjalan. Tetap berjalan, Wow. tetap berjalan. 2 minggu lalu tetap berjalan, rutin, dan saya kira itu banyak dampaknya juga ya, bagus juga. Berarti sebenarnya sudah banyak sekali yang Abang lakukan di Toba ini. Banyak Dan langsung ke pengembangan sumber daya manusia semua ya, karena di pendidikan kan. Iya, saya emang dari dulu tertarik seperti itu. Wah, kita tunggu Iya. nanti gerakan-gerakan yang dari selama ini dari organisasi sosial sekarang bisa ke lebih luas lagi sepertinya. Iya, betul, itu harapannya emang. Iya. Sebenarnya bukan cuma saya ya, tapi itu dengan semua Teman-teman. alumni tadi, semua teman-teman alumni. Jadi Karena jaringan Abang sebenarnya juga jadi luas banget berarti ya. iya, itu juga yang saya pikir yang perlu saya manfaatkan dengan baik ya. Teman-teman semua yang sehati sepikiran untuk mau melayani di kawasan Danau Toba ini, ya saya akan banyak minta tolong mereka, ayo tolong bantu apalagi bisa dibantu gitu. Termasuk sekarang ya ketua umum kami ini Pak Budi Sumorang yang saya harus akui top banget ya. Paras Pak Budi. Pak Budi Sumorang itu dengan segala keterbatasan waktunya, dia betul-betul memberikan energinya, pikirannya sepenuh hati untuk ya membantu itu memajukan masyarakat juga di kawasan Danau Toba ya. Karakter building juga Karakter sepertinya building tadi. ya juga baik melalui PGTS ataupun melalui yang lainnya nih. Kayaknya juga melalui BPDT juga mungkin ya, harapan saya beliau juga banyak memberikan saya masukan nanti. Banyak banget harapan saya dengan teman-teman di PGTS untuk bisa membantu juga sama-sama kita untuk bekerja sama ya. Dengan melayani banyaknya di harapan sini. Abang juga sepertinya akan menumbuhkan banyak harapan baru di kawasan ini Ya, dengan kepemimpinan Abang ya. Ya, amin. Untuk ke depan ini Bang, program paling dekat apa nih kira-kira? Ya, makasih ya. Program paling dekat saya kira kami akan pindahkan kantor dari Medan, itu pindah ke
Parapat saya kira ya. Oh, iya? Parapat atau ini sedang dipertimbangkan either Parapat atau Balige, antara dua, di mana yang lebih efektif nantinya. Selama ini kantornya di Medan ya, Bang? Selama ini kami banyak beroperasi dari Medan. Oke. Iya, jadi mungkin nanti mungkin kantornya masih ada di Medan, tapi saya buka kantor baru di sini di Toba ini, supaya harapannya bisa lebih banyak lah langsung berinteraksi dengan masyarakat lokal gitu. Oh iya. Jadi bisa lebih, akhirnya apa? Bisa lebih banyak mendengar, bisa lebih banyak, bisa responnya lebih cepat, bisa lebih mudah memahami masalah gitu, bisa mengurangi bias juga seperti tadi yang kita sampaikan kan. Jadi harapan saya dari kehadiran fisik kami yang nanti bisa lebih dekat ke kawasan, ke masyarakat, harapan saya akan banyak nanti terbuka pintu-pintu baru untuk membantu melakukan ya tugas kami tadi untuk mendorong perekonomian rakyat nih melalui pariwisata ini. Dengan pindahnya kantor berarti Abang akan lebih mudah ditemui juga ya? Pastinya begitu ya. Jadi akan lebih mudah ditemuin ya. Nice. Yeah. Ingat wajahnya biar gampang ditemui. Iya. Saya open banget. Ya tinggal cari waktu aja. Saya siap untuk kita berkomunikasi ya. Bercerita, bertukar pikiran, saya siap mendengar bagaimana nih kira-kira apa nih yang baiknya kami lakukan untuk masyarakat KDT melalui BPDT ya, apa yang dapat kami lakukan gitu. Harapan saya kami dapat bisa, paling tidak kami bisa membantu memfasilitasi lah gitu, itu dulu gitu, memfasilitasi semua talent muda, semua apa lagi ya, semua orang-orang yang punya kreativitas misal begitu ya, atau apapun juga lah yang bisa kami bantu nanti ke depan lah. Gitu. Saya open, saya nggak mau membatasi diri dengan suatu asumsi tertentu. Saya nggak mau, makanya kami pindahkan kemari, kami buka kantor lagi di sini supaya ada ide-ide baru gitu. Iya. Ya, saya kira lebih sulit memahami dari kejauhan, lebih mudah memahami dari tempat yang dekat. Langsung gitu. dekat. Kira-kira begitu. Saya jadi keinget juga nih Bang, kalau dengan kondisi sekarang kan mungkin tidak selamanya selalu bisa bertemu dengan fisik. Iya. Dan anak-anak kekinian seperti kami ini sangat membutuhkan, ada ketergantungan sama sosial media. Kalau BPODT ada sosial media juga nggak Bang? Ada. Segala bentuk saran dan unek-unek kayaknya bisa kami sampaikan di sana. Oh iya, welcome banget semua hal-hal saran-saran yang konstruktif. Saya sangat mengharapkan yang konstruktif ya, supaya bisa ada buahnya yang baik gitu. Ada solusi baru. Iya, ada solusi baru, jadi harus konstruktif. Itu bisa kita dilihat di @otorita.danotoba. Ini Facebook atau Instagram Bang? Itu Instagram. Yeah. Berarti saya ulangin ya. Yeah. Instagramnya tadi di @otorita.danotoba. Go follow guys. Kita sekarang memiliki direktur BPODT yang bersedia mendengarkan segala bentuk saran dan ide yang konstruktif tadi ya permintaannya. Sekali lagi @otorita.danotoba di Instagram. Ya Bang. Ya. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Proses perkenalan Abang ke tugas-tugas Abang sekarang, mungkin Abang bisa menyampaikan harapan Abang terhadap respon masyarakat ke depan seperti apa terhadap BPODT. Iya. Oke, terima kasih. Keinginan pemerintah untuk memajukan kawasan Danau Toba, terutama dari sektor pariwisata, itu sangat kuat, dan saya kira juga tulus ingin masyarakatnya bisa maju gitu. Tapi di perjalanannya banyak sekali tantangan yang harus dihadapi,
bukan cuman dari sisi kami sebagai BPUDT, sebagai perwakilan pemerintah, juga saya tahu banyak juga tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat juga. Dua-duanya kita sekarang ini harus berusaha menyesuaikan gitu, memanfaatkan momentum ini di mana pemerintah pusat mau memberikan banyak insentif kepada kita, manfaatkan ini supaya supaya ada manfaat positifnya buat kita. Nah, jadi harapan saya agar kedua belah pihak ini, baik saya maupun masyarakat, ayolah kita saling memberikan kesempatan satu sama lain, beri kesempatan buat BPUDT untuk memahami masyarakat pun juga agar juga mau bisa memahami BPUDT itu seperti apa dari dua fungsi tadi, otoritatif dan koordinatif. Nah, untuk bisa itu terjadi, saya sangat sekali percaya bahwa dibutuhkan hati di situ. Nah, gitu kan. Jadi mau mendengar kita apapun yang orang ngomongkan dulu, udahlah kita dengar aja lah dulu, gitu kan. Ya kita ambil positifnya dulu aja gitu, mau mendengar. Dari rendah hati juga nanti jadi akhirnya kita mau belajar. Kemudian dari rendah hati juga nanti kita mau mencari tahu sendiri, macam-macam segala macam bisa berawal dari sikap rendah hati ini. Dan ya saya percaya sebagai seorang Kristen, saya percaya bahwa Tuhan Yesus yang bilang ya, saya nggak begitu ingat ayatnya, tapi dan mungkin juga nggak persis ya, tapi yang saya sangat ingat dan saya sangat suka sampai sekarang adalah pada saat dia bilang, tirulah aku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Wow. Nah itu saya percaya banget. Dan itu cara kerja Abang sekarang? Saya berusaha, terutama di rendah hatinya ya. Lemah lembut kadang-kadang ini kan karakter orang ya, sulit juga ya. Itu kesempurnaan ya. Tapi kalau rendah hatinya, saya kira semua orang harus punya sikap rendah hati ini, supaya tadi kita bisa mendengar, bisa belajar, bisa segala macam bermula dari rendah hati. Itu yang saya sangat percaya. Dan itulah yang sekarang saya coba lakukan gitu. Saya coba pendekatan ini, saya coba rendah hati. Saya datang ke sini sekarang ke daerah kawasan Danau Toba ini dalam kondisi saya siap mendengar apapun yang semua orang mau sampaikan, masyarakat mau sampaikan, komunitas mau sampaikan, pelaku usaha muda seperti Trisna yang mau sampaikan, masyarakat di desa Sigapiton, di desa Sibisa, desa Motung mau sampaikan, Pemkap mau sampaikan, semua saya mau dengar gitu. Kasih kesempatan saya buat mendengar, Bang, supaya nanti akhirnya kami bisa membuat analisis dan keputusan yang memang tepat seperti yang dibutuhkan oleh masyarakat kawasan. Kira-kira seperti itu ya. Iya Bang. Di luar sana juga banyak juga nih anak-anak muda yang mungkin sekarang tidak di kampung ini gitu ya, lagi di Jawa, di Kalimantan, di manapun Nusantara, di luar negeri mungkin, ya. Luar negeri bahkan, yang mereka semua sangat ingin berkontribusi juga kembali ke kampung halaman ya. Saya pikir ya ayo aja gitu, ini banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kampung halaman kita, untuk masyarakat kita gitu, untuk saudara-saudara kita. Apapun yang bisa kita lakukan, sekecil apapun itu berharga. Yes. Jadi ayolah, nggak usah ragu-ragu. Ini bukan masalah besar, ini masalah hati kita aja. Kita mau nggak mau apapun, any small amount, any small attention, bahkan prayers,
itu Berikan iya, it does matter. pengalaman ya. Iya. Wow. Oke, mulai teh godang Bang untuk semua Ya, kesempatan berbincang di Cerita Trisna Iya. saat ini. Semoga pesan-pesannya bisa tersampaikan dengan baik dan pekerjaan BPODT secara khususnya ke depan semua lebih berjalan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita dari pemerintah tadi ya Bang. Iya. Sekali lagi mulai teh godang, dan untuk teman-teman semuanya sampai ketemu lagi di acara Cerita Trisna, cerita apa saja dengan Trisna edisi berikutnya. Horas. Yeay. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Terima kasih sudah mendengarkan Cerita Trisna. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Nantikan Cerita Trisna terbaru dengan narasumber keren berikutnya ya. Horas.